Menjelang berakhir Perang Dunia Kedua, di mana sekutu hampir mengalahkan tentara Nazi Jerman, pasukan sekutu pimpinan Sersan Wardedi mendapat misi terakhir yang sangat berbahaya, membawa tank jenis Sherman yang diberi nama Fury untuk menyerang sisa-sisa tentara Nazi di jantung kota Jerman. Sersan yang sudah lelah berperang memimpin kru beranggotakan 4 orang melintasi landscape Jerman yang hancur menuju Berlin. Tekad Don untuk melihat krunya selamat dari perang terancam oleh kedatangan pengemudi baru, Norman, yang belum berpengalaman dan harus belajar menghadapi kenyataan pahit dari pertempuran. Fury adalah film perang Amerika Serikat tahun 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh David Ayer. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Pena, dan Jon Bernthal. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. April 1945, saat sekutu telah memasuki Jerman, Nazi yang semakin terdesak memaksa setiap pria, wanita, dan anak-anak untuk bergabung dengan militer. Meskipun jelas bahwa Nazi sudah diambang kekalahan, pertempuran masih terus berlanjut. Tank-tank AS seringkali harus menghadapi tank-tank Jerman yang lebih canggih secara teknologi. Seorang tentara Nazi sendirian menunggang kuda melalui ladang tempat pertempuran. Ia melintasi mayat-mayat dan tank serta kendaraan yang hancur. Ketika ia melewati sebuah tank yang tampaknya rusak, Sersan Staf Angkatan Darat AS, Don Wardedi, tiba-tiba keluar dan menikamnya berkali-kali. Setelah itu melepaskan kuda tersebut dan kembali masuk ke dalam tanknya, di mana anggota kru lainnya, Gordo, Boyd juga dikenal sebagai Bible, dan Grady sedang menunggu. Mereka yang lelah dengan pertempuran berdebat dan saling mengejek saat Grady berusaha memperbaiki tank mereka. Don bersikap keras kepada anak buahnya, memanggil Grady seperti anjing dan menendangnya sambil menuntut agar dia memperbaiki tank, serta mengejek Gordo karena berbicara dalam bahasa Spanyol. Padahal seharusnya berbicara seperti orang Amerika, karena mereka berada di tentara Amerika. Bible mengatakan kepada kru bahwa Tuhan sedang menjaga mereka, dan Tuhan belum memanggil mereka pulang, yang membuat kesal anggota kru lainnya. Akhirnya, Grady berhasil memperbaiki tank, dan mereka kembali ke markas. Setelah tiba di markas, Don memerintahkan anak buahnya untuk segera mengisi bahan bakar dan menyuplai tank, serta menyiapkannya untuk berangkat lagi. Ia dihentikan oleh seorang letnan yang menanyakan apa yang terjadi pada sisa peletonnya, dan Don memberitahunya bahwa tanknya, Fury, adalah satu-satunya yang tersisa dari peleton tersebut. Don mengambil momen sejenak untuk dirinya sendiri dan sesaat merasa hancur, merasa beban dan stres akibat perang. Dia menyaksikan truk-truk yang penuh dengan mayat prajurit dibawa kembali ke markas. Dia juga melihat para tawanan perang Jerman dibawa ke area penahanan, dan dia melihat dengan rasa jijik. Seorang prajurit muda, Norman Ellison, mendekati Don dan memberitahunya bahwa dia telah ditugaskan ke kru tanknya. Don marah karena seseorang yang begitu muda ditugaskan ke krunya dan mempertanyakan Ellison. Ellison menjelaskan bahwa dia telah berada di angkatan bersenjata selama 8 minggu dan tidak memiliki pelatihan tank karena dia dilatih sebagai petugas ketik. Ellison bertemu dengan anggota kru lainnya yang juga meremehkannya. Mereka memeriksa ranselnya dan mengajukan pertanyaan, meskipun jelas mereka tidak benar-benar peduli dengan jawabannya. Kru tersebut memerintahkan Ellison untuk mengambil seember air panas dan membersihkan bagian dalam tank. Ketika Ellison masuk ke dalam, dia melihat bahwa penembak sebelumnya tewas di dalam ketika tank tersebut terkena serangan. Dia membersihkan sisa-sisa tubuh yang mengerikan, termasuk bagian wajah penembak yang hancur, dan keluar dari tank untuk muntah karena tidak tahan dengan pemandangan tersebut. Don menjadi marah ketika melihat seorang perwira SS digiring melalui markas AS untuk dibawa ke komandan guna diinterogasi. Don mencoba memukulinya, tetapi krunya menahannya. Don bertemu dengan 3 komandan tank lainnya, dan mereka jelas merupakan kelompok yang solid. Seorang letnan memberitahu mereka bahwa perintah baru adalah untuk bertemu dengan Kompi Baker dan kemudian mengambil alih sebuah kota kecil, dan dia akan memimpin konvoi dengan tanknya sendiri.
Kru Fury memerintahkan Ellison ke dalam tank dan memberitahunya untuk menembak setiap Nazi yang dia lihat. Gordo, sang pengemudi, memberitahu Ellison untuk menembak dalam tembakan pendek untuk memaksimalkan jumlah korban. Kru berbicara dengan kasar tentang betapa mereka menikmati membunuh Nazi dan apa yang harus dilakukan dengan Hitler. Kru tersebut jelas telah bersama-sama dalam waktu yang lama dan meskipun kadang-kadang bertengkar, mereka sangat dekat satu sama lain. Konvoi mereka melewati hutan yang lebat dan Don memperingatkan mereka untuk menembak apapun yang mereka lihat karena Nazi bisa saja bersembunyi dan menunggu untuk menyerang. Ellison melihat seseorang bergerak di balik semak-semak, tetapi ragu ketika melihat itu adalah seorang anak dan langsung membuatnya terbakar. Semua orang menembak ke arah semak-semak sementara letnan di tank terdepan yang sepenuhnya dilalap api menjerit kesakitan dan menembak dirinya sendiri di kepala untuk menghindari terbakar hidup-hidup. Mereka menemukan mayat 3 tentara yang menembaki tank-tank anak-anak muda yang mengenakan seragam tentara Nazi di dalam hutan. Don memarahi Ellison karena gagal menembak dan mengatakan bahwa kematian letnan tersebut adalah kesalahan. Konvoi terus bergerak dipimpin oleh Don dan bertemu dengan Kompi Baker. Don bertemu dengan Kapten Wagoner, orang yang bertanggung jawab. Wagoner meminta Don untuk membawa 4 tank yang tersisa dan beberapa pasukannya untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di ladang, berperang melawan pasukan Nazi yang dipersenjatai dengan senjata anti-tank. Setelah menyelamatkan mereka, mereka akan bertemu di luar kota yang akan mereka kuasai dan masuk bersama-sama. Don menyarankan rute yang berbeda untuk misi tersebut dan Wagoner mengatakan bahwa dia tahu reputasi Don dan mempercayai instingnya. Setelah itu, Don memimpin 4 tank menuju medan pertempuran dan meremehkan Ellison, memperingatkannya bahwa dia harus membunuh sebanyak mungkin Nazi. Tank-tank tersebut berbelok ke ladang, mendekati garis pohon tempat Nazi berada. Saat tank-tank melewati pasukan yang berbaring di ladang, pasukan tersebut berguling ke jalur tank, berlindung di belakangnya dan bergabung dengan pasukan. Saat mereka mendekati garis pohon, Nazi mulai menembak dan tank-tank tersebut membalas tembakan. Kru lainnya membuat dan mengisi ulang rudal berkali-kali. Nazi menembakkan rudal anti-tank dan tank-tank AS membalas untuk menghancurkan mereka sebelum mereka terbunuh. Sekali lagi, Ellison ragu untuk menembak dan ketika dia melakukannya, tembakannya meleset dan dia memerlukan waktu terlalu lama untuk mengisi ulang senjatanya. Pasukan berlari keluar dari belakang tank untuk masuk ke dalam pertempuran dan segera pertempuran berakhir dengan semua Nazi terbunuh. Namun pasukan menemukan seorang tentara Nazi di hutan dan membawanya ke tengah lingkaran prajurit. Mereka semua tertawa sambil mendorong dan mengejeknya. Tentara tersebut memohon belas kasihan, menunjukkan foto istri dan anak-anaknya kepada Don. Don memerintahkannya untuk berlutut dan menarik Ellison keluar dari tank. Dia memberi Ellison sebuah pistol dan memerintahkannya untuk membunuh tentara Nazi tersebut. Ellison menolak melakukannya, mengatakan bahwa tentara tersebut tidak bersenjata dan telah menyerah. Don memukulnya berkali-kali, mengatakan bahwa dia membahayakan prajurit lain jika dia menolak untuk melakukan tugasnya, yaitu membunuh Nazi. Don mengatakan bahwa tugas tentara Nazi adalah membunuhnya dan tugasnya adalah membunuh tentara Nazi. Jadi dia harus memilih apakah dia yang akan membunuh atau dibunuh. Ellison menangis dan meminta Don untuk membunuhnya karena dia tidak tahan dengan perang ini. Don mencekik Ellison dan menempatkan pistol di tangan Ellison. Dia terus mencoba membuat Ellison melakukannya sendiri dan akhirnya Don menarik pelatuknya di atas tangan Ellison. Ellison mengalami trauma atas apa yang terjadi dan kru Fury mencoba menenangkannya. Mereka berbicara dengan baik, memberinya kopi dan menceritakan tentang kekuatan yang mereka hadapi saat pertama kali bergabung dengan kru. Mereka memberitahunya bahwa Don adalah orang yang keras, tetapi mereka tidak akan berperang dengan siapapun selain dengannya. Dan mereka telah bersama sebagai kru sejak awal perang, yang sangat jarang terjadi.
Don muncul kembali dan dengan cara yang lebih penuh belas kasih mengatakan kepada Ellison bahwa dia sebaiknya istirahat dan makan sesuatu. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota tempat mereka berkumpul kembali dengan Wagoner dan pasukan lainnya. Saat konvoi berlanjut, para prajurit melihat mayat-mayat orang termasuk anak-anak yang digantung dengan tanda di leher mereka. Don yang bisa berbicara bahasa Jerman menerjemahkan tanda-tanda tersebut yang mengatakan bahwa mereka adalah pengecut karena menolak berjuang untuk Nazi. Mereka perlahan-lahan melalui kota, mengharapkan tentara Jerman bersembunyi untuk menyerang mereka. Don bertanya kepada seorang pria tua Jerman yang berjalan-jalan tentang di mana para tentara bersembunyi. Seorang penembak jitu menembak kepalanya. Mereka menemukan kelompok-kelompok Nazi yang bersembunyi di berbagai bangunan, menembaki mereka dengan rudal tank dan tembakan senjata. Beberapa tentara AS hanya melihat mereka terbakar hidup-hidup sampai akhirnya Ellison menembaki mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan melalui kota sampai mereka tiba di sebuah bangunan di mana seorang pria Jerman mengibarkan bendera putih. Don memanggil pria itu keluar dan pria Jerman tersebut mengatakan bahwa para tentara di dalam ingin menyerah. Don setuju untuk membiarkan mereka keluar dari bangunan dengan tangan terangkat. Ternyata lebih banyak anak-anak dengan seragam tentara berlari keluar dari bangunan, diikuti oleh seorang dewasa yang mengenakan seragam perwira. Don bertanya kepada pria Jerman tersebut, apakah pria itu adalah orang yang menggantung anak-anak di sepanjang jalan. Pria Jerman itu mengangguk. Don memerintahkan salah satu prajurit untuk membunuh perwira tersebut di tempat. Scene berganti. Pasukan merayakan keberhasilan mereka mengambil alih kota. Mereka menjarah perhiasan, alkohol, dan barang-barang lainnya. Mereka berpesta di jalan, dan Gordo mabuk mengantar seorang wanita Jerman ke tank, sementara Grady berdiri menunggu gilirannya. Don bertanya kepada Ellison bagaimana perasaannya setelah melakukan pembunuhan pertamanya, dan Ellison mengatakan bahwa dia merasa terkejut karena ternyata menikmati membunuh Nazi. Mereka melihat seorang wanita mengintip dari tirai di sebuah bangunan dan Don membawa Ellison untuk menyelidikinya. Lalu Don memaksa masuk ke dalam apartemen dan bertanya kepada wanita tersebut apakah dia menyembunyikan tentara. Dan dengan gugup wanita itu mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Lalu dia mencari di apartemen tersebut sebelum menemukan seorang wanita muda yang cantik, keponakan wanita tersebut, bersembunyi di bawah tempat tidur. Keduanya gemetar ketakutan. Don menyuruh Ellison mengunci pintu dan memberitahu para wanita untuk duduk. Dia berbicara dengan tenang dalam bahasa Jerman. Dia menyuruh wanita yang lebih tua, Irma, untuk membawakan air panas. Dia memberikan 2 bungkus rokok kepada wanita muda, Emma, sebagai hadiah. Dia juga memberikan 6 butir telur untuk dimasak. Irma dan Emma mulai tenang karena tampaknya Don dan Ellison tidak bermaksud menyakiti mereka dan mereka menyiapkan makan siang untuk para pria tersebut. Ellison duduk di piano mereka dan menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang terampil. Emma terpesona oleh permainannya dan bernyanyi bersamanya. Sementara Don mencuci wajah dan bercukur di baskom berisi air panas yang disiapkan Irma. Emma dan Ellison melihat bahwa punggung Don dipenuhi bekas luka mengerikan. Dan dia memberitahu Ellison bahwa Emma adalah gadis yang baik dan bersih. Dan dia harus membawanya ke kamar atau dia yang akan melakukannya. Irma mencoba menghentikan mereka, tapi Don menyuruhnya membiarkan mereka karena mereka masih muda dan mereka masih hidup. Ellison mencoba mencairkan suasana dengan membaca garis tangan Emma yang dia pelajari dari neneknya. Meskipun Emma tidak mengerti bahasa Inggris, dia memberitahu bahwa dia memiliki tanda langka dari cincin Salomo seperti dirinya, yang berarti dia baik dan suka menolong. Setelah keluar dari kamar tidur, mereka menemukan Don duduk di meja, membaca koran. Irma terus menyiapkan makanan. Ellison dan Emma duduk dengan kopi dan mereka semua tampaknya menikmati momen yang tenang dan beradab. Sisa kru Fury masuk dengan kasar. Jelas mereka kesal karena tidak diikut sertakan. Grady dan Gordo keduanya sangat mabuk dan mulai mengganggu Emma yang mulai menangis. Mereka mengatakan kepada Ellison bahwa dia sebaiknya pergi bersenang-senang dengan perempuan Jerman yang mereka tinggalkan di tank dan mereka akan bergantian dengan Emma.
Irma mengambil beberapa gelas minuman keras, mencoba menenangkan para pria. Ellison mencoba melawan Grady dan menuangkan birnya ke seluruh tubuh Ellison. Mereka minum bersama meskipun Grady, Gordo, dan Bible tetap bersikap bermusuhan. Don tetap diam, membaca korannya. Irma mengambil lebih banyak piring dan menyajikan telur. Grady mengambil telur lagi dan Don menegurnya dengan tenang, mengatakan bahwa telur itu untuk Emma dan Don memberikan piring kepada Emma. Emma menangis pelan di samping, jadi Grady mendekatinya, mengambil telurnya dan menjilatinya, dan menyuruhnya menikmati telurnya. Don menukar piring dengan Emma dan memakan telurnya. Dia memberitahu kru bahwa mereka bisa mencoba merusak semuanya, tetapi dia akan menikmati momen tenang ini. Setelah itu, seorang tentara memasuki apartemen dan memberitahu Don bahwa Wagoner ingin berbicara dengannya. Kru bersiap untuk pergi, tetapi Ellison mencoba berbicara dengan Emma, tapi Grady menariknya pergi. Wagoner memberitahu Don bahwa seorang pilot melihat pasukan Jerman sedang berbaris menuju pangkalan pasukan AS, di mana banyak petugas medis dan persediaan ditempatkan. Namun, pilot tersebut tidak dapat melaporkan jumlah pasukan dan kendaraan karena dia ditembaki, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan dihadapi. Dia ingin Don membawa Fury dan 2 tank lainnya ke persimpangan jalan untuk mencegah Nazi mengganggu rantai pasokan yang akan menjadi kerugian besar bagi tentara AS. Kemudian tiba-tiba serangan udara membombardir kota kecil itu dan semua orang berlindung. Ketika Ellison muncul dari bawah tank, dia melihat bahwa bangunan tempat Emma dan Irma telah menjadi puing-puing. Dia berlari ke sana berharap bisa menyelamatkan Emma. Grady mengejeknya dengan kejam. Dia melihat tubuh Emma yang sudah tak bernyawa dan kembali ke tank dengan perasaan hancur. Tiga tank yang tersisa menuju ke persimpangan jalan, tetapi ditembaki oleh tank Jerman yang lebih kuat. Ketiga tank AS tersebut menyerang tank Jerman dari seberang ladang. Tank Jerman berhasil menghancurkan 2 tank, menyisakan hanya Fury. Gordo mencoba memanuver Fury ke belakang tank Jerman agar mereka bisa menembaknya dari belakang, satu-satunya titik lemah. Akhirnya mereka berhasil menghancurkan tank Jerman tersebut. Tetapi setelah pertempuran sengit itu membuat radio rusak. Mereka melanjutkan perjalanan ke persimpangan jalan. Dan saat hendak mendekati puncak bukit, mereka menginjak ranjau di dekat sebuah rumah pertanian yang merusak roda tank. Mereka mencoba memperbaiki tank sementara Ellison dan Grady memeriksa bagian dalam rumah pertanian untuk memastikan tidak ada tentara yang bersembunyi di dalamnya. Di dalam rumah pertanian, mereka menemukan bahwa tempat itu telah diubah menjadi rumah sakit darurat, tetapi semua orang di dalamnya telah mati. Grady mengambil momen untuk meminta maaf kepada Ellison dan memberitahunya bahwa dia adalah orang yang baik dan mungkin mereka yang lain tidak baik. Mereka kembali ke Fury dan Don memberitahu Ellison untuk naik ke puncak bukit dan berjaga-jaga untuk pasukan musuh. Norman! Ellison menuju ke pepohonan dan duduk dengan tenang, makan ransum, menikmati kedamaian dan ketenangan. Tak lama kemudian dia mendengar lagu Mars pasukan Nazi dan mengintip keluar untuk melihat ratusan dari mereka berbaris dengan beberapa truk. Dia bergegas kembali menuruni bukit dan memberitahu kru apa yang dia lihat. Grady, Gordo, dan Bible mengumpulkan senjata dan ransum mereka, berharap menemukan tempat bersembunyi sebelum pasukan Nazi tiba. Mengetahui bahwa 5 dari mereka tidak bisa menghentikan ratusan pasukan Nazi. Namun, Don berkata bahwa dia tidak akan pernah lari dari pertempuran sebelumnya dan dia tidak akan memulainya sekarang. Fury adalah rumahnya dan dia tidak akan meninggalkannya. Tetapi dia memberitahu kepada yang lain untuk pergi dan meninggalkannya. Ellison menolak untuk pergi dan naik ke tank bersamanya. Lalu satu persatu, Bible, Gordo, dan Grady kembali ke tank.
Mereka mengambil mayat dari rumah pertanian, meletakkannya di atas tank, menutupinya dengan jaket tentara AS, dan membakarnya bersama dengan ransum mereka di tanah. Kemudian mereka duduk di dalam tank dan menunggu. Mereka memeriksa persediaan mereka, amunisi, peluru tank, granat, dan bom asap. Di dalam tank, sambil menunggu, mereka merokok dan berbincang untuk menghabiskan waktu, mengulang-ulang frasa pekerjaan terbaik yang pernah ada tentang Fury. Awalnya dengan nada sarkastik, tetapi kemudian dengan mendalam dan penuh makna. Don membuka sebotol minuman keras yang mereka bagikan. Setelah Ellison minum dengan penuh semangat, Grady berkomentar bahwa Ellison sekarang adalah mesin tempur peminum. Dan mereka semua bersorak-sorai gembira, memberitahu dia bahwa nama perang barunya adalah mesin. Tidak lama setelah itu, pasukan Nazi mendekati tank. Melihat mayat yang terbakar dan mengira tank itu sudah hancur. Kemudian, Don dan kru di dalam menunggu saat semakin banyak Nazi mendekati tank, memanjat dan berkumpul lebih dekat. Mereka melempar beberapa granat dan menembaki para Nazi, menangkap mereka dalam keadaan terkejut dan mengejutkan mereka. Kru Fury menembakkan peluru demi peluru dan menembak jatuh pasukan musuh. Ketika Nazi mencoba berlari masuk ke dalam rumah pertanian untuk berlindung, mereka menembakkan peluru ke rumah tersebut. Ellison kehabisan amunisi untuk meriam tank, dan Don serta Bible memutuskan untuk mengambil amunisi di luar tank. Mereka membuka penutup tank, melempar granat asap dan mengambil amunisi dari luar. Sementara Gordo dan Ellison memberikan tembakan perlindungan dengan senjata genggaman mereka. Tetapi sebelum mereka bisa menutup pintu, seorang Nazi naik ke tank dan menembak Don di lengan. Dan Don menyeret Nazi itu ke dalam tank dan menggunakan pisau Nazi tersebut untuk menggorok lehernya. Bible merawat luka tembak Don. Tiba-tiba sebuah proyektil menembus tank, mengenai Grady dan membunuhnya seketika. Kemudian Ellison kehabisan amunisi lagi, jadi Don memutuskan untuk mengoperasikan senjata mesin eksternal yang terpasang di tank. Gordo membuka pintu hatch untuk melempar granat lagi, tetapi saat dia berdiri dia ditembak dan menjatuhkan granat aktif ke dalam tank. Ellison berteriak bahwa ada granat aktif dan dengan luka parah, Gordo meraih granat tersebut untuk melindungi rekan-rekannya. Dia membuka pintu hatch untuk melompat keluar dan memanggil Bible untuk memberinya sisa granat. Ketika Bible menyodorkan kepalanya untuk memberikan granat tersebut, dia ditembak oleh sniper. Don berada di belakang senapan eksternal dan menembaki sebanyak mungkin tentara Nazi, sampai dia juga ditembak beberapa kali oleh sniper. Dia merangkak kembali ke dalam tank bersama Ellison. Ellison dengan air mata mengatakan kepada Don bahwa dia takut, dan Don mengatakan bahwa dia juga takut. Ellison ingin menyerah, tapi Don mengatakan bahwa itu bukan pilihan karena dia masih akan disiksa, bahkan dibunuh. Dia bertanya kepada Ellison apakah dia bisa melihat pintu hatch di bawahnya. Ellison menjawab bahwa dia bisa, dan Don memerintahkannya untuk bersiap-siap. Para tentara Nazi berada di atas Fury. Membuka hatch dan melemparkan bahan peledak ke dalam. Don menyuruh Ellison untuk menuju ke hatch. Ellison membuka hatch lalu keluar. Kemudian bahan peledak meledak di dalam dan membunuh Don. Ellison dengan cepat mencoba menggali lubang untuk bersembunyi di bawah tank. Para tentara Nazi tampaknya percaya bahwa seluruh kru telah mati. Tetapi seorang tentara berjongkok di bawah dengan senter dan melihat Ellison. Dengan mata berkaca-kaca, Ellison mengangkat tangannya. Tentara Nazi itu tidak mengatakan apa-apa dan berjalan pergi. Beberapa jam kemudian Ellison terbangun mendadak mendengar seorang mendekat. Dia kembali ke dalam tank, mengambil pistol Don dan menunggu hatch dibuka, siap untuk menembak. Ketika hatch dibuka, dia menyadari bahwa itu adalah pasukan dan petugas medis tentara AS. Mereka mengeluarkannya dari tank, mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan, menempatkannya di kendara pengawal dan mengirimnya pergi, sementara pasukan lainnya melanjutkan perjalanan.
Sebagai penutup dari alur film The Fury, kita melihat bagaimana perjalanan penuh perjuangan dari kru tank Fury yang dipimpin oleh Don Wardedi. Setelah melalui berbagai pertempuran yang brutal, mereka akhirnya sampai pada momen paling heroik dan tragis mereka. Di tengah medan perang, mereka menjadi benteng terakhir yang berdiri antara ratusan pasukan Nazi dan sebuah pangkalan penting milik tentara Amerika Serikat. Dalam pertempuran terakhir ini, seluruh kru termasuk Bible, Grady, Gordo, dan Don sendiri mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan posisi mereka.